orang ya. Capeknya kita kerja udah gitu nggak digaji, nggak dibayar. Makanya biasanya kalau tujuannya belum Allah, pasti masih ada penderitaannya. Kerja yang diharap gaji, tetap digaji, tapi gajinya kurang 500.000. Komplain nggak? Padahal gajinya 20 juta, ditransfer 19,5 juta. Komplain nggak? Komplain. Padahal di luar sana ada yang gajinya bahkan di bawah 1,5 juta. Ya. Karena kalau yang dikejar selalu itu, makin sulit bahagia, ya. Makanya bahkan secara bahasa yang saya ceritakan cukup panjang lebar di podcastnya Bang Densu, ya justru Densu, tahu Densu? Denny Sumargo, ya, lucu itu kan, Insya Allah. Tapi lagi nggak bahas beliau dulu ya. Masalahnya adalah betapa Islam itu dari secara bahasa saja, dari kata assalam, selamat. Kalau diturunkan salah satu turunan katanya jadi aslama yuslim, berserah, lepas. Jadi dalam hati itu gak ada lagi yang nemplok, tinggal Allah doang. Ya. Jadi diuji seperti apapun, enggak seperti apa. Ya. Dan begitu banyak hal-hal di dalam Islam yang jatuhnya seolah seperti bicara tentang akhlak saja, tapi dia punya ganjaran yang luar biasa. Contoh hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, tentang orang yang memiliki 4 sifat ini maka akan diharamkan api neraka baginya. Ini udah sering dibahas sebetulnya ya. Kalau di DT disebutinnya halakosa singkatannya. 4 sifat ini adalah satu hayyin, ya. Yang kedua adalah layyin, ya. Yang ketiga adalah qorib. Yang keempat adalah sahel. Disingkatnya halakosa. Hayyin, layyin, qorib, sahel. Ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Hayyin itu tenang, ya. Tidak sumbu pendek, gak gampang marah, gak gampang ngambek, ya. Tenang aja pokoknya orangnya, kalem, ya. Kan ada kan orang sedikit-sedikit kerasa kerusuk gitu. Baru ada orang datang dia langsung gelisah. Ngapain dia? Pasti pengen minjem duit nih. Nah, itu ya. Udah suujon aja, ya. Kalau yang hayyin tenang, udah diapain juga. Kok dari mana datangnya ketenangan tersebut? Sumber dari hayyin tersebut tauhid. Ya. Meyakini bahwa karena bicara tauhid itu nggak cuma bicara Allah teh satu, Tuhan teh satu, Allah doang, nggak cukup. Termasuk meyakini sembuh teh dari Allah, ya, sehat teh dari Allah, rezeki teh dari Allah. Allah nggak takdirin nggak akan terjadi, rezeki udah diatur. Jadi orang bertauhidnya benar tuh nggak akan ada dia berkata ketika sakit kepala ini sembuh memang luar biasa, ini bodrek ya, nggak ada. Ibu sembuh sakit kepala gara-gara Allah atau gara-gara bodrek? Gara-gara Allah atau gara-gara parameng? Allah, ya. Minum obatnya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa sembuhnya gara-gara obat itu, ada yang mesti diperbaiki, ya. Dan nggak akan lagi orang nanti jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, itu yang lagi moto tuh pegang kamera, itu juga bakal mati. Karena sekali lagi ya, udah tahu yang penting adalah kepada Allah. Nggak akan ada orang keluar dari rumah kejatuhan cicak, saya bakal sial, nggak mungkin, ya. Jangankan satu cicak, ketumpahan cicak satu RW juga nggak akan sial, ya. Sial tuh satu, kalau maksiat terus nggak tobat, udah gitu aja, ya. Selagi kita udah taat, nurut sama Allah, kejatuhan cicak apa dicakar kucing itu ada orang beneran kejatuhan cicak, habis kejatuhan cicak dia ditipu orang, berarti kan dia kena sial? Enggak, ya. Karena ketika dia ketipu sama orang, bisa jadi itu pertolongan buat gugurin dosa-dosanya. Mungkin uangnya sebagian haram makanya ketipu. Kok dia soleh kok kelihatan gak punya dosa, rajin sholat, berarti uangnya ditipu orang buat tinggiin derajatnya di sisi Allah. Gak ada ruginya. Jadi juga jangan disamaratakan
kalau soleh, kalau rajin sholat nanti hidupnya segala serba nikmat. Nggak gitu juga, Bu. Ya, walaupun ada yang gitu juga. Nanti kalau kita maksiat nanti kamu cilaka loh. Betul cilakanya mah, tapi nanti kan ada juga orang yang dapat istidraj, tetap banyak duit yang lain-lain. Makannya definisi nikmat sama musibahnya harus diubah dulu. Ya. Karena bagi umum, bahkan bagi diri ini dulu, nikmat itu apa sih? Nikmat itu adalah ketika keinginan saya dikabul. Saya mikirnya gitu. Pengen rumah dapat rumah, yang nyari jodoh dapat jodoh, yang nyari kerjaan dapat kerjaan, ya. Padahal nikmat itu satu, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, ya. Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, meskipun bentuknya motor hilang, ya. Tapi dia setelah motor hilang jadi rajin ke masjid, sholat, ya. Meskipun menangisi hilangnya motor, ya. Dan ketika dia naik gaji, naik jabatan, dia tahu, oh ini belum tentu jadi nikmat. Karena baru jadi nikmat kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Makanya dia tahu, ini harus jadi, oh bikin saya tambah banyak zakatnya, sedekahnya, ya. Karena kalau misalkan kita suka banget nih, bentuknya kita suka banget, naik gaji, naik jabatan, tapi itu tidak membuat kita tambah dekat sama Allah, maka ya itulah musibah. Karena musibah kebalikannya nikmat. Kalau nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, musibah adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya tadi sesuai yang kita senangi, ya. Ya, Masya Allah. Maka kalau definisi nikmatnya belum diubah menjadi itu, nanti bahagia tuh jadi rancu, susah. Nanti akan ada momen-momen di mana dulu aku bahagia dibeliin handphone baru, sekarang dibeliin handphone lagi juga biasa aja gitu. Dulu aku bisa pergi masuk ke mall meskipun cuma lihat-lihat doang, nggak belanja, udah senang bahagia. Sekarang kayaknya kalau ke mall nggak belanja kok masih udah belanja banyak kok nggak bahagia juga. Karena definisi nikmat sama musibahnya perlu diperbaiki, ya. Bagi orang yang telah ada iman di hatinya, bismillah, bahagianya tuh ketika jadi dapat dekat sama Allah, ya. Sehingga akhirnya ketika udah itu yang jadi otaknya, hatinya, seluruhnya benar-benar hanya ridho Allah saja, oh tenang pasti itu orang, ya. Dicaci, apalah dicaci, ya. Monyong kamu Denis, apa mulut saya langsung jadi mancung? Enggak, biasa aja. Malah dia yang harus mancungin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, susah, ya. Tenang aja, ya. Dicaci, dipuji juga sama. Ketika dipuji, ibu kelihatan awet muda loh. Umurnya berapa sih? Masa orang saya udah 32? Orang kelihatan kayak 31,5 loh si ibu, ya. Nanggung lah pujinya juga. Udah gitu kalau sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis muji biasanya timbulah dijempuin, hati-hati, ya. Habis muji ternyata muncul suatu bisikan, Bu, ada gocap dulu nggak? Ya, nggak lah, lo udah tenang. Ketika tauhidnya tambah kuat, tambah benar, mangga ya Allah, mau diapain juga, udah lempeng, tenang. Gak nemu alasan marah, gak nemu alasan ngeluh, gak nemu alasan kecewa. Sedihnya itu cuma satu, ketika dirinya tidak lebih taat daripada dirinya yang kemarin. Ya Allah, kemarin saya bisa tahajud, kenapa hari ini gak bangun? Sedih itu dia tuh. Padahal dulunya sedihnya ketika kehilangan duit, kehilangan motor, kehilangan jabatan, ya. Padahal kehilangan itu semua bisa jadi pertolongan, ya. Sama kayak ketika anak kehilangan coklatnya, padahal giginya udah sakit, udah ompong, diambil sama orang tuanya coklatnya. Si anak kan marah, ngambek, nggak terima. Padahal tanya ke orang tuanya menyetop stok coklatnya, diambil coklatnya, gara-gara benci sama si anak atau sayang sama si anak? Sayang. Cuman kadang kita bilang jangan kayak anak-anak loh, kita kadang kayak anak-anak ke Allah. So tahu, ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, ya alangkah baiknya jangan so tahu. Ya Allah, yang terbaik untukku tuh yang kayak gini. Enggak, cek saha, ya. Jare sopo. Kata siapa? Enggak lah. Kita mah kenal diri sendiri juga enggak, Bu. Berkali-kali saya tanya,
Siapa yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak tahu ya. Saya nggak pernah ngitung ya. Apalagi kapan meninggal, apalagi rezeki di bulan ini berapa, apalagi jumlah rambut berapa, nggak tahu. Nggak kenal kita sama diri kita sendiri. Yang kenal Allah. Terus yang maha taunya nentuin tuh sesuatu untuk kita. Kitanya nggak mau. Ya, lucu ya. Kayak anak kecil diambil coklatnya. Anak kecilnya ceramah ke orang tuanya. Coklat ini Bu, ya, kalau dikunyah dengan gigi kiri, dia akan membuat otak saya berjalan. Ngaco, dari mana kamu teh? Dalilnya nggak ada. Ya, tapi ya gitulah ya. Kadang kita suka ngatur-ngatur Allah. Ketika sudah hayyin, udah tenang. Nah,